Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tentunya bagaimana kabarnya para adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga semoga para pemirsa TV9 Kiswah Female semoga selalu dalam limpahan rahmat dan juga kesehatan yang insya Allah selalu dijaga oleh Allah dari segala bentuk keburukan. Amin. Ya, adik-adik, kali ini kita bakal berdiskusi tentunya ya, masih berdiskusi kembali tentang, kalau kali ini kita mau berdiskusi tentang masalah birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini masih banyak yang harus kita tekankan, masih banyak yang harus kita perhatikan. Terkadang kita sebagai putra, kita sebagai putri, kita tidak sadar menyakiti hati kedua orang tua kita. Ada yang mengatakan, saya begitu sayang sama ibu dan bapak saya begitu cinta sama bapak ibu saya. Tapi ketika misalnya disuruh, masih dipanggil sampai 3 kali. Ada yang seperti itu kira-kira? Dipanggil sampai 4 kali gitu ya. Kita nggak merasa kalau perbuatan kita itu terkadang itu yang membuat kecewa. Nah, kecewanya orang tua ini bagaimana hukumnya? Kita kalau mengecewakan orang lain saja, itu kita terhitung sebagai jariah dosa. Terus bagaimana jika kita sebagai putra ataupun putri merasa tidak sadar kalau kita sudah mengecewakan kedua orang tua? Sudah berstatement, aku perasaan loh sudah sangat patuh kepada kedua orang tua, udah patuh sama bapak ibu, itu perasaan. Ada beberapa hal nanti kita bahas bersama, pedoman-pedoman atau bisa dikatakan patokan-patokan. Nah, patokan-patokan penting. Apakah kita tergolong anak yang sudah birrul walidain atau kita masih tergolong anak yang masih belum sepenuhnya berbakti kepada orang tua. Ya, misalnya saja hal yang kecil saja. Hal yang kecil contohnya ketika kita ditelepon sama bapak dan ibu kita kalau kita jauh dari rumah. Ya. Kemudian ditelepon, kita kira kalau yang telepon bapak ibu semangat nggak sih ngangkatnya? Semangat? Ya, alhamdulillah ya kalau semangat. Bahkan ada yang mereka lihat, oh ternyata bapak ibu paling-paling juga tanya kabar, paling-paling juga tanya ini dan itu. Tapi kalau ditelepon namanya yang lain yang kita tunggu-tunggu, itu sangat semangat sekali ya. Jadi itu perlu diperhatikan, sikap yang seperti itu saja itu sudah termasuk jariah dosa. Tugas kita kepada bapak dan ibu itu tidak hanya cukup di dunia. Perlu diketahui, bapak dan ibu kita adalah salah satu amal jariah kita nanti yang sampai akhirat. Jadi kita berbakti pun tidak hanya selama masih hidup beliaunya, tapi juga sampai beliau wafat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasa. Au shadaqatul jariyah, au ilmu yanfa', au waladun shalihu yad'ulah. Yang artinya apa? Ketika anak Adam itu mati atau meninggal, maka semua amal ibadahnya di dunia itu terpotong, sudah cut, sudah nggak bisa terhitung kembali kalau sudah ke akhirat, ya. Tapi ada 3 amal ibadah yang sampai akhirat itu kita masih menikmati jariah-jariahnya. Yang pertama tadi apa? Sedekah jariyah, benar sekali. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang sholih-sholihah. Jadi kita berperilaku baik, kita birrul walidain kepada bapak ibu kita, itu adalah sedekah jariyah kita yang harus kita berikan kepada bapak ibu kita nanti. Itu bentuk dari kepatuhan kita, bentuk dari birrul walidain kita kepada bapak dan ibu. Ingat, tanggungan kita di dunia itu tidak hanya tanggungan masalah duniawi saja, tapi di akhirat. Dan salah satunya hal yang paling terpenting, yang paling menjanjikan pahalanya itu tadi, salah satunya patuh kepada bapak dan ibu dengan tataran, tetap dalam hal kebaikan. Terus bagaimana ini permasalahannya? Terkadang masih banyak orang tua yang masih belum bisa memberikan uswatun hasanah atau contoh yang baik.
Sehingga terkadang tanpa disadari itu mencontohkan hal yang kurang baik kepada putra-putrinya. Tapi kita sebagai putra-putrinya tahu, itulah kan kurang baik. Nah, kalau saya tidak mengikutinya, maka apakah saya tergolong durhaka? Apakah saya tergolong anak yang tidak patuh? Walaupun itu menunjukkan atau mengajak hal yang kurang baik. Nah, ini ada garis benang merahnya. Patuh segalanya dalam hal duniawi dan juga akhirat, tapi dalam hal kebaikan. Tapi kalau seandainya orang tuanya masih belum mencontohkan atau uswatun hasanah kepada putri-putrinya, kita diarahkan misalnya tanpa disadari dicontohkan hal-hal yang naudzubillah ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah kita wajib mengikutinya? Tidak. Tapi kita harus tetap memberikan pengertian kepada orang tua kita dengan kasih sayang, dengan cinta, bukan menasehati. Kita nggak punya hak dalam menasehati orang tua. Tapi apa? Mengajak saja, ya, mengajak dan menunjukkan mana yang baik dan benar. Tapi bukan seperti halnya kita mengingatkan teman, ya. Tapi kita ngajaknya dengan sopan santun, adabnya tetap diperhatikan, lemah lembutnya tetap, tutur katanya itu tetap diperhatikan juga. Jangan samakan ketika kita mengingatkan atau mengajak teman-teman kita di luar. Nah, itu adalah salah satu bentuk birrul walidain. Dan ketika bagaimana sih kalau kita menghadapi seperti itu, saya tuh ingin jadi anak yang baik, tapi kok terkadang masih orang tua saya masih mencontohkan hal-hal yang kurang baik. Nah, itu adalah ujian. Nggak boleh berkeluh kesah. Nggak boleh meronta-ronta, kenapa aku harus begini, kenapa takdirku begini, itu nggak boleh. Ya, itu adalah ujian jenengan-jenengan semuanya, para pemirsa yang mengalami hal itu, ujiannya. Jadi itu pilihan, tidak semuanya mengalami hal itu. Jadi kalau kita menghadapi orang tua yang memang masih belum mengarah yang baik, itu ujian bagi kita. Kita jangan ikut-ikutan untuk melakukan yang tidak baik. Itu bukan termasuk birrul walidain. Tapi birrul walidainnya di mana? Ketika ada orang tua yang masih belum baik, apakah kita tetap mengikutinya? Birrul walidainnya apa? Mendoakan. Selalu mendoakan, selalu dikirimi Fatihah. Ya, selalu ditawasulkan. Jadi ingat loh ya, tawasul Fatihah tidak hanya untuk orang yang sudah wafat atau meninggal, tapi orang hidup juga bisa difatihai. Semoga orang tua kita atau orang tua yang masih belum baik bisa menjadi baik. Nanti kita lanjutkan kembali masih tentang birrul walidain, tetap di Kiswah Female. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa yang masih staf istiqomah menyaksikan Kiswah Female di TV 9 Nusantara. Dan kita masih di hotel yang sangat luar biasa ini, yaitu Hotel Grid di Ponorogo, ya. Dan kita masih melanjutkan diskusi kita, diskusi yang insya Allah memberikan kita semua kemanfaatan tentunya. Tapi berlanjut sedikit saja masalah yang namanya birrul walidain, tentang bagaimana kalau orang tua kita masih belum baik. Nah, tadi kita apa? Kita fatihai, kita doakan, tetap kita ajak, ya, kita contohkan. Artinya nggak apa-apa, kita sebagai anak mencontohkan itu nggak apa-apa, ya. Tapi niatnya bukan karena kita mendahului adab yang tidak baik atau bagaimana, tidak. Karena itu memang kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kewajiban kita, jangan malah ikut-ikutan. Oh, saya sebagai anak harus patuh kepada orang tua. Ternyata secara tidak sengaja kok orang tuanya masih menyontohkan hal-hal yang buruk. Ya, kita nggak harus patuh mengikuti hal yang buruk. Tapi kita tidak boleh menurunkan penghormatan kita kepada beliau. Bagaimanapun bentuk orang tua kita, baik buruknya, tetap itu harus kita hormati. Harus tetap kita doakan. Harus tetap kita sayangi. Ya. Jadi nggak boleh kita sampai naudzubillah benci dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari adik-adik ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu diceritakan. Begini ya Neng ya, kita kan sebagai mahasiswa sekaligus sebagai anak rantau ya, mungkin kita semua itu kadangkala itu orang tua itu menyuruh kita untuk pulang. Tapi di sisi lain kita kan juga sebagai mahasiswa ya, jadi banyak tugasnya. Lah itu bagaimana kita menyikapinya? Benar sekali, ini problematika klasik para anak rantau ya, yang sekolahnya jauh-jauh dari rumah, yang sekolahnya tidak dekat dengan rumah kan berbulan-bulan baru pulang, kadang 1 bulan sekali atau bahkan kadang nggak sama sekali. Kalau pas uangnya habis saja baru pulang gitu ya, baru ingat orang tua gitu ya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi gini, bagaimana sih kalau seandainya kita kuliah jauh tapi orang tua pingin
kita pulang, tapi kita masih banyak tugas. Nah, ini bentuk pertimbangan. Kita harus bisa mempertimbangkan itu. Tapi kalau masalah hukum, tetap yang menurut satu adalah orang tua. Bagaimanapun itu, ya, orang tua. Karena orang tua itu tanggungan kita juga, ya. Bentuk penghormatannya, bentuk kasih sayangnya, kita tuh punya kewajiban hormat kepada orang tua sampai nanti, bagaimanapun kondisinya, ya. Tetap orang tua. Tapi bagaimana kalau kita punya tugas yang nggak mungkin kita tinggalkan, kita ujian dan lain sebagainya, maka kita harus memberikan pengertian kepada orang tua. Jangan sampai ada rasa kekecewaan atau marah kepada kita. Terkadang kan yang susahnya di kita tuh gini, kita nggak pingin pulang, tapi cara menjelaskannya. Tidak bisa. Iya, akhirnya orang tua itu khawatir, anakku kenapa nggak pulang-pulang, uangnya habis nggak ya, gitu. Ini kenapa, apa nggak betah ya di rumah. Jadi pikiran orang tua itu bermacam-macam. Nah, bagaimana caranya kita harus menjelaskan dengan baik, dengan pelan-pelan, dengan memberikan pengertian, jangan sampai ada rasa kecewa. Jangan sampai ada rasa marah, ghadab kepada kita. Kalau sudah orang tua marah itu, ya Allah, ya, malah setiap langkah kita itu malah akan menjadi sulit. Karena ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi sukhtil walidain. Benar-benar yang harus kita tekankan. Ridhonya Allah itu pokoknya di kedua orang tua itu. Orang tua muliakan, insya Allah kita dapat kemuliaan dari Allah. Jadi diberikan penjelasan, ya pelan-pelan. Kenapa kok nggak pulang? Kenapa alasannya nggak pulang? Karena sama-sama menuntut ilmu kewajiban. Berbakti kepada orang tua juga kewajiban. Tapi tetap kita pertimbangkan mana yang sekiranya itu harus kita utamakan. Jika memang tugasnya masih bisa dikerjakan besoknya atau 2 hari kemudian, setidaknya kita menyambangi atau silaturahim ke orang tua 1 hari 2 hari untuk melegakan hati orang tua kita, why not? Kenapa tidak gitu loh? Ya, jadi orang tua bahagia, kita pun dapat ridhonya. Kalau sudah kena ridhonya orang tua, yang susah menjadi mudah, yang sulit menjadi gampang, semuanya. Dan semuanya akan menjadi berkah. Jadi seperti yang paling terutama kayak komunikasi. Komunikasi yang benar, jangan sampai lupa memberikan kabar kepada orang tuanya, apalagi para teman-teman, para pemirsa yang jauh dari orang tuanya, tetap selalu berikan kabar kepada orang tua. Karena orang tua itu bisa dikategorikan sayangnya itu tidak terhingga. Walaupun jauh, ya. Walaupun jauh, tapi yang dipikirkan misalnya makan enak sedikit, aduh anakku ini udah makan nggak ya gitu. Anakku itu makan tahu tempe nggak ya? Cuma makan tahu tempe, aku cuma makan ayam dan lain sebagainya. Itu terpikirkan dalam benak orang tua gitu loh. Makanya kenapa kita sebagai putra, kita sebagai putri, kita sebagai anak tentunya harus benar-benar menjaga hati orang tua. Caranya tadi apa? Senangkan. Kalau jauh jangan lupa kasih kabar. Jangan cuma aktif ngasih kabar teman-temannya, ngasih kabar calonnya, tapi ternyata sama orang tuanya lupa, naudzubillah ya. Jadi tetap harus dikasih kabar, diistiqomahkan itu. Kemudian juga kalau misalnya kita punya masalah, yang terdekat siapa? Orang tua. Ceritakan semuanya, karena ketika problematika seperti itu, insya Allah doa orang tua itu menjadi sebuah obat syifa. Sebagai obat tertentu gitu loh ya. Keterbukaan terhadap orang tua itu juga termasuk birrul walidain ya. Jangankan marah, jangankan membuat orang tua kita ghadab atau marah. Ketika orang tua sudah bilang nadanya sedikit tinggi, itu kita tuh sudah menjadi coretan centangan dosa dalam diri kita. Kita berangkat nawaitu thalabul ilmi, berangkat keluar dari rumah, ini bagus. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, fisabilillah, di dalam jalannya Allah, keluar dari rumah. Tapi ketika kita keluar dari rumah, orang tua itu tidak ridho. Yang awalnya baik, karena kena tidak ridhonya orang tua, hal yang menjadi baik ini runtuhlah kebaikan itu. Ya, benar-benar harus dijaga, apalagi seorang ibu. Mungkin ada lagi salah satu dari teman-teman yang saya nih begini. Ngomong-ngomong tentang birrul walidain, kita kan salah satunya tidak boleh berbohong kepada orang tua. Lah, kalau semisal kita berbohong dengan tujuan kebaikan, itu bagaimana ya? Berbohong dalam kebaikan. Oke, berbohong dalam kebaikan. Sebenarnya yang namanya berbohong itu Tidak baik.
tidak baik. Benar sekali. Namanya berbohong tidak baik ya. Namanya berbohong itu sudah hal yang sudah terhitung dosa bagi kita ya. Tapi bagaimana kalau misalnya berbohong demi kebaikan, contohnya orang tua kita biar nggak khawatir biar nggak kepikiran ditanya udah makan belum dok, udah makan belum nak, udah padahal kita belum makan. Nah sebenarnya yang dibohongkan itu bukan hal yang baik loh, karena itu berhubungan tentang apa? Kedoliman tubuh kita. Ingat loh ya, itu kedoliman terhadap tubuh kita. Kalau kita tidak makan tepat waktu, kalau kita nggak menjaga kestabilan tubuh kita, itu adalah salah satu bentuk kedoliman tubuh kita. Atau mungkin kita dolim kepada tubuh kita. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap di Kiswah Female. Alhamdulillah kita kembali lagi, tentunya kita lanjutkan kembali ya. Tadi pertanyaan dari salah satu adik kita ini, teman kita ya, kita ini, bahwasanya bagaimana sih kalau kebohongan kebaikan? Jadi kalau dalam Islam, kalau dalam syariat Islam namanya berbohong itu tidak boleh. Tapi ini ada sebuah pendapat, ada sebuah khilafiyah juga. Tapi ada pernah dikisahkan salah satu sahabat tuh pernah mengisahkan bahwa saya pernah mendengar berbohong itu diperbolehkan asalkan dengan ada 3 hal yang diperbolehkan. Yang pertama masalah keselamatan perang. Zaman dulu karena namanya perang gitu ya. Yang kedua untuk mempersatukan perseteruan, perseteruan teman gitu loh ya, untuk mempersatukan. Yang ketiga itu masalah suami istri yang berhubungan tentang misalnya jika ini tidak diselesaikan tadi yang sama, maka ini akan pisah dan lain sebagainya. Itu bisa, tapi kita harus mempertimbangkan madorot dan manfaatnya. Tapi kalau seandainya yang kita bohongkan itu adalah banyak madorotnya, maka itu tidak boleh. Nggak makan tuh banyak madorotnya apa banyak baiknya? Nah, berarti itu bisa masuk pada tataran dilarang berbohong, ya, nggak bohong yang dilarang, gitu loh, ya kan? Nggak makan tuh banyak madorotnya apa banyak baiknya? Banyak madorotnya. Tidak memberikan asupan yang cukup kepada tubuh kita termasuk pada tataran tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Tubuh kita ini amanah ya, tubuh kita ini amanah beneran. Amanah dari Allah yang harus kita jaga, jangan sampai kita dolim terhadap tubuh kita. Misalnya kalau sakit, usahakan istirahat. Ini juga nasihat kita buat kita semua. Ya, kalau merasa tidak enak, butuh istirahat, istirahatlah. Soalnya, jadi tadi kalau masalah-masalah makan itu juga bentuk dalam hak yang harus kita penuhi dalam tubuh kita. Jadi nggak boleh kalau berbohong seperti itu, ya. Tapi terus kalau kan kita harus bilang apa pada orang tua kalau agar tidak mengecewakan, tidak khawatir lah. Ya segera makan. Ya ibu terima kasih, matur suwun. Misalnya terima kasih bu sudah diingatkan. Nggih, untuk niki makan niki dahar. Misalnya dahar. Untuk niki makan gitu ya. Setelah ini makan. Jadi ya sudah setelah itu lakukan, langsung makan. Nggih. Jadi ibarat kata harus benar-benar dilakukan ketika kamu sudah berbilang seperti itu, ya. Jadi harus dipertimbangkan. Namanya berbohong demi kebaikan itu tadi benar-benar ditimbang madorot manfaatnya. Kalau yang kita bohongkan itu banyak madorotnya, ya tetap saja itu tergolong dosa, ya. Kalau yang kita bohongkan, misalnya kalau ini tidak kita, misalnya kita harus berbohong demi untuk mempersatukan perseteruan ini, misalnya satu bohong insya Allah itu ada keruhsoan. Nah, keruhsoan dalam berbohong, tapi tetap kita harus, wallahu a'lam ya, kita harus tetap selalu beristighfar. Terkadang kita nggak sadar apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan itu menjadi hal yang bisa saja dosa bagi kita. Makanya oleh karena itu kita harus sering istighfar setiap harinya. Ya, dan kembali lagi kepada orang tua, birrul walidain tadi. Birrul walidain namanya orang tua itu kasih sayangnya itu nggak bisa diucapkan, nggak bisa terungkapkan dengan karena saking besarnya. Ya, apapun kita sebagai seorang anak patuh kepadanya. Ya, bahkan pada Rasulullah pernah berkata, ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah seseorang yang harus aku hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Selanjutnya siapa ya Rasulullah? Ibumu. Selanjutnya siapa ya Rasulullah? Ibumu. Selanjutnya siapa? Baru ayahmu. Nah, 3 kali ditekankan oleh Rasulullah. Ibumu, 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 baru ayahmu. Ibarat kata ini sama-sama orang tua ya. Intinya apa? Birrul walidain, taat kepada ibu, taat kepada bapak, itu sangat ditekankan, dianjurkan. Ya, kalau kalian marah, kecewa kepada orang tua ya jangan lama-lama. Makanya tetap minta maaf kalau ke rumah misalnya
Kalau di rumah ya tetap minta maaf, minta izin, minta ridho. Karena tanpa kita sadar terkadang mungkin saja sesuatu waktu tanpa kita sadari orang tua kita pernah marah sama kita. Akhirnya kita lupa minta maaf dan menjadi ketidakridhoan langkah kita. Kita pergi untuk berdakwah misalnya, tapi orang tua kita nggak ridho. Nah, kita harus menyelesaikan permasalahan ini kepada orang tua terlebih dahulu. Permasalahan terhadap keridhaan orang tua ini. Bagaimana cara orang tua ini bisa ridho kepada kita? Harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan kewajiban selanjutnya yang berupa berdakwah. Ya, jadi ada tahapannya orang tua itu paling utama. Apalagi kalau laki-laki itu tanggung jawabnya sampai meninggal, sampai wafat. Kalau perempuan kan ketika sudah bersuami, maka itu kembali kepada suaminya, diserahkan kepada suami. Tapi bukan berarti jadi semuanya setelah menikah kemudian birrul walidainnya terkurangi, bukan. Tapi misalnya sampean menikah, kalian menikah, kemudian taat kepada suami, itu juga bentuk birrul walidain loh. Ya, bentuk birrul walidain. Karena apa yang dilakukan ini menjadi jariah ibadah, jariah ibadah bagi orang tua. Makanya jadi anak yang sholihah itu adalah jariah kita yang kita berikan kepada orang tua kita. Kalau masih belum bisa maksimal, misalnya orang tua kita sudah wafat, ya orang tua kita wafat, kita mau mengabdi, kita mau birrul walidain secara langsung, nggak bisa karena sudah wafat. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan. Setelah mendoakan, apa yang kedua? Perbuatan kita. Ya, kita harus menjadi anak yang solihah, benar sekali, gitu loh. Ya, jadi menjadi anak yang solihah itu bentuk dari birrul walidain kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ya, barangkali kita selama hidup merasa masih belum maksimal mengabdikan diri kita kepada orang tua. Habis di pesantren, keluar pesantren, habis itu kuliah jauh. Habis kuliah jauh, kuliah lagi, jauh lagi. Habis lagi kuliah lagi sampai jauh-jauh ya, belum sempat kembali ke rumah. Terus kita menikah, tanggung jawabnya bergeser kepada suami. Kapan birrul walidain kita kepada orang tua? Nah, pertanyaan seperti itu. Kemudian takdirullah, orang tua kita diambil oleh Allah. Terus bagaimana cara kita mengabdikan diri dan taat kepada orang tua? Ya tadi, menjadi anak yang sholihah dan selalu mendoakan setiap habis sholat. Tentunya sudah dilakukan semua ya. Habis sholat, salah satu ciri putra yang sholihah selain taat itu adalah setiap waktu itu mendoakan orang tua. Kita nggak tahu loh, siapa tahu ketika kita mendoakan orang tua itu bisa menjadi wasilah terijabahnya sebuah doa. Makanya ketika berdoa biasanya habis sholawat kita baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Itu bisa jadi menjadi sebuah wasilah kita dalam berdoa. Itu juga bentuk birrul walidain. Setuju nggak dengan ini? Ya, jadi bentuk birrul walidain itu. Jadi jangan nyepelehkan doa, kelihatan mas sepele, doa pendek gitu ya. Tapi itu bisa menjadi birrul walidain kita ketika kita jawab, apalagi kalau orang tua sudah menghadap kepada Sang Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Itu jariahnya tidak akan terputus. Tidak akan terputus, selalu nyambung sampai nanti. Dan perlu diketahui bahwasanya putra-putri itu adalah aset. Kita ini ada aset orang tua kita yang nantinya bisa menjadi tambahan jariah buat orang tua kita. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha menjadi anak yang solihah agar kita menjadi orang yang manfaat, yang juga berkah dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.